Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Binpro Jamin Jawa Timur. Saat ini kami berada di Dusun Tanggungan, Desa Pojok Kelite. Kami mengambil gambar jembatan yang menghubungkan antara Pojok Kelite ke wilayah Nganjuk. Pemirsa, ini adalah perbatasan antara Jombang dan Nganjuk. Jadi posisi jembatan ini itu yang sebelah timur itu sudah masuk Jombang, yang sebelah baratnya ini, nah ini sebelah barat ini masuk wilayah Nganjuk. Berdasarkan informasi masyarakat setempat, jembatan ini baru saja dibangun, hanya baru beberapa minggu selesai. Namun ada persoalan di sini. Kondisi jembatan ini ada yang tembok samping jembatan itu menyebabkan endapan air yang menyebabkan banjir dan longsor di sekitar jembatan. Nanti kita wawancara pada masyarakat setempat terkait informasi masyarakat yang katanya ada yang longsor. Nah, ini perbatasan antara Jombang dan Nganjuk. Ini sudah masuk wilayah Nganjuk, pemirsa. Ini sudah masuk wilayah Nganjuk. Ini perbatasan. Ini sudah masuk wilayah Nganjuk, dan yang sebelahnya ini adalah wilayah Jombang. Ini pemirsa, coba kita lihat kondisi jembatan. Ini jembatan ini pelaksananya nggak tahu PT apa, karena ini anggaran dari provinsi. Ini kondisi jembatannya ini sudah ada yang pecah. Ini ambles mungkin, ini sudah pecah. Ini juga ada keretakan. Ini ada keretakan. Mana Pak yang longsor, Pak? Yang sana itu yang longsor ya, longsornya. Oh, nggih. Itu akibat dari endapan air ya, air hujan yang nggak bisa ditampung, akhirnya jebol itu ya. Itu harusnya bagaimana ya supaya nggak terjadi jebol gitu ya? Apa dikasih jalan air atau gimana harusnya? Drainase Pak ya. Oh iya. Nah ini pemirsa, itu sebelah sana itu jebol ya, itu jebol. Nah coba kita lihat. Nah itu karena pada saat hujan kemudian air tidak bisa mengalir ke sungai, akhirnya terjadi jebol yang tadinya itu gampeng yang tadinya itu drainase atau apa ya namanya ya, untuk air itu cuma sedikit, jadi akhirnya jebol itu. Menurut masyarakat itu harusnya dibuatkan drainase ya, drainase sehingga tidak terjadi longsor. Ini kondisi. Ini dalam sekali ya. Ini perbatasan Pak ya? Perbatasan Nganjuk, Jombang. Yang sebelah ini Jombang Bapak ya? Jombang yang itu sudah Nganjuk ya? Ini kalau arah ke sana ke mana itu Pak? Buntu Pak. Buntu ya? Oh. Kalau Nganjuk ya kembali lagi. Oh berarti Mak. Itu dusun mana Pak? Desa mana itu? Sepulai. Kecamatan? Jatikalem. Oh iya. Ini sebelah jembatan ini Desa Pule, Kecamatan Jatikalem, tapi jalan ini buntu, sehingga masyarakat Pule ini kalau mau ke Nganjuk juga harus lewat Jombang.
harus lewat Jombang. Tuh. Ini kondisinya. Nggih. Tiga string. Kalau string. Nggih. Bapak warga sini, Bapak? Halo? Dalamnya Bapak pundi? Ini ku. Oh, berarti ini desa pundi niki? Angguran, dusunnya di sana pada beda. Oh, iya. Sinten Bapak namine ya dengan Bapak Alvin. Bapak Alvin ya. Oh, nggih. Nggih Pak Alvin, kami ini memang ke sini tujuannya untuk mengekspos jembatan ini supaya apa? Supaya ada perhatian dari pemerintah karena informasinya ini belum lama Bapak ya? Belum lama. Bulan berapa itu ya? 12 itu. Ya. 12 ya. Oh, bulan 12 ya kurang lebihnya ya. Satu. Ya. Itu seperti apa? Ada longsor. Iya. Semuanya. Tadi kan longsor. Nggih. Nah, semuanya. Nah, itu pemirsa. Ini setelah ada jembatan ini karena sampingnya itu ada dumping, memang sudah benar sebenarnya. Cuma akhirnya sebelahnya itu akhirnya terjadi longsor karena air tidak biasanya lewat sini, tapi karena di sini ada benda dampingan atau gampeng, orang Jawa bilang itu gampeng sungai. Ini akhirnya merobos lewat sebelahnya sana sehingga terjadi longsor. Ya mungkin solusinya itu sungai ini harus memang dikasih itu dibangun seperti penahan jalan, tapi atau dibangun seperti drainase mungkin bisa. Kondisinya seperti itu. Ini pemirsa ya. Ini dusun Tanggungan, Desa Klite atau Desa Pojok Klite. Ini jalannya juga belum lama. Memang posisi jembatan ini memang mendesak untuk dibangun karena ini menghubungkan antara desa sebelah berbatasan antara Nganjuk dengan Jombang. Namun dalam proses bangunannya ini masih jembatan sehingga sungai ini rentan longsor karena sungainya belum terbangun, masih sungai alami. Seperti itu, sungai alami belum ada dampingnya. Sungainya belum dibangun sehingga sudah semestinya kalau kemudian terjadi longsor, tapi longsornya ke sungai pemirsa, bukan longsor ke masyarakat, tapi longsornya ke sungai. Ini Rapi. yang ngerjakan bukan orang sini Pak ya, bukan desa ya, Kan, Pak. dari Jawa Timur ya, dari PT ya. PT. Nah, cuma nggak tahu CP, PT. Pak, CP. CV ya, CV apa Pak? CP Mungkin. Kudewi. CP Kudewi. Oh jenis namanya CP Kudewi. Dari Surabaya juga. Dari Bojonegoro. Oh, Katanya di Bojonegoro katanya. Tapi oh gitu ya. diarahkan ke Jombang. Oh gitu ya. Siapa? Dapat kerjaan di Jombang, cuma CV pelaksananya itu CP CP Bojonegoro katanya. dari Bojonegoro, namanya CV Kudewi. CV Kudewi. Ini pemirsa, namanya CV Kudewi. Nah, cuma dalam pelaksanaan pembangunan ini kami coba tadi mencari-cari, tidak ada papan proyeknya, nggak ada. Prasastinya juga tidak ada. Nah, ini sebenarnya pelanggaran. Harusnya semua proyek itu harus ada papan proyeknya, tapi ini tidak ada. Prasastinya juga tidak ada.
Kami cari prasastinya, tidak ada. Jadi ini kami nggak tahu, tapi pembangunan ini dilaksanakan pada tahun 2003. 2023. Prasastinya nggak ada pemirsa, kita cari-cari tidak ada. Nah, ini juga nggak ada prasastinya. Nah, apa itu prasasti atau bukan itu? Prasasti atau bukan? Hah? Batas desa Puling. Oh. Tidak, Pak. Oh lah kok cuma digeletak ini ya? Sungguh yang putih gitu semerat. Nah ini pemirsa, ini sebenarnya pembatas wilayah Nganjuk dengan Jombang, tapi kok tidak ditempatkan pada semestinya. Ini ada namanya, nah ini batas desa Klite Pule, nah, batas desa Klite Pule. Ini kalau desa Klite Pule ini Jombang. Jadi ini perbatasan desa Pojok Klite dan perbatasan desa Pule. Desa Pule itu masuk wilayah Nganjuk. Tapi anehnya ini tidak dipasang sebagai mestinya. Digeletak nih ngono tok iki. Sepertinya sia-sia membuat pembatas ini kalau kemudian tidak dipasang sebagaimana mestinya. Ini sebenarnya tempatnya, tapi juga seperti barang dibuang. Padahal ini sebenarnya adalah pembatas antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Nganjuk. Ini tepatnya posisinya di samping barat jembatan yang baru dibangun oleh PT Kudewi yang dari Bojonegoro. Kami belum tahu karena ini sudah selesai. Sementara ketika ada persoalan seperti ini, masyarakat bingung harus mengadu kemana, karena ternyata setelah selesai ini ada masalah juga, ini retakan-retakan seperti ini. Nah, sana juga retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Pincu Berjamin, saat ini kami berada di desa Klite. Desa Klite, Pak ya? Yeah. Desa Klite, Kecamatan Landaan, Kabupaten Jombang. Desa Klite ini merupakan desa yang paling ujung utara dan ujung barat. Perbatasan antara Jombang dengan Nganjuk, Pak ya? Oleh Bojonegoro. Nganjuk dan Bojonegoro ya? Berarti kalau Bojonegoro arah ke barat ya? Nah, ini desa ujung yang menghubungkan atau perbatasan antara Nganjuk dan Bojonegoro. Nah, tadi kami ambil video terkait dengan jembatan yang menghubungkan antara Jombang dan Nganjuk. Nah, saat ini kami di kantor desa Klite, kami menghadap dengan Pak Sekdes. Nah, kami mau konfirmasi terkait jembatan dulu, karena tadi kami belum bertanya dengan masyarakat bahwasanya jembatan itu dibangun tahun 2023, tapi nggak tahu pelaksanaannya kapan, habisnya kapan. Mungkin nanti Pak Carik bisa menjelaskan yang diketahui Pak Carik, karena itu pelaksananya bukan desa tetapi kabupaten, Pak Carik ya. Dengan Pak Carik siapa? Pak Komarudin. Pak Komarudin. Pak Komarudin bisa menjelaskan kepada kami terkait dengan pembangunan jembatan tersebut yang Bapak ketahui. Kalau awal pekerjaan itu di bulan 9 kalau tidak salah, bulan 9, bulan 10-an. Cuman
untuk peletakan batu pertama, pembuatan pondasi itu yang memakan banyak waktu karena memang nopong ya, kendala alat beratnya tidak bisa masuk. Banyak nopong ya, kabel listrik, jadi terhalang kabel listrik, akhirnya pembuatan pondasi itu pengerukannya cuma pakai bego bisanya. Jadi kalau untuk alat berat yang lain kesulitan. Mungkin dari perencanaannya juga kayaknya sudah beberapa kali perubahan karena memang ada kemunduran pekerjaan, tapi alhamdulillah selesai di bulan Desember. Desember selesai Pak ya. Desember selesai sekitar tanggal 24 kalau tidak salah. Setelah diserahkan ke desa ya Pak jadi ya. Kalau serah terima, tidak ada serah terima ke desa karena memang itu bukan kewenangan desa. Bukan Jalannya desa, dan juga jembatannya milik kabupaten. Oh gitu ya. Iya. Tapi itu dulu untuk pembangunan itu ada usulan dari desa Pak Cari? Tahun pertama kejadian itu tahun 2002 akhir kami melaporkan kondisi keadaan jembatan yang waktu itu di bulan Desember sudah mulai musim hujan, keadaan jembatan sudah ngepong ya, sudah mulai tergerus bagian pondasi bawah. Terus di bulan 2 kalau enggak salah ya, di bulan 2 itu kejadian jembatan ambruk. Baru kita usulkan ke kabupaten. Gitu. Kita susuli 2 kali usulan berarti, sama laporan kondisi, terus kedua pas waktu jembatan ambruk. Diusulkan ya, untuk dibangun itu Pak. Cuman mungkin dari penganggaran di kabupaten sendiri belum ada perencanaan untuk rehab, karena memang pembangunan itu kan normalnya kan diusulkan 1 tahun sebelumnya. Jadi untuk penganggaran yang dikerjakan tahun itu pun kemungkinan belum tersedia untuk anggarannya, akhirnya masuk di PAK. Masuk di AK ini ya? Untuk detailnya kami kurang tahu Pak. Tapi prosesnya dari kabupaten Pak ya? Mungkin ingat CV-nya Pak Cari? Betul ingat. Cuman yang sering komunikasi dengan kami pihak konsultannya, nama CV-nya juga kurang apa ya, Supe namanya, tapi orangnya yang biasanya sering di sini. Kalau tadi masyarakat setempat yang juga bekerja sama itu informasinya CV Kudewe ya, CV Kudewe yang dari Bojonegoro tadi. Tapi nanti kami coba akan konfirmasi ke PUPR yang mungkin lebih tahu secara detail tentang jembatan itu. Karena untuk perencanaan desa juga nggak tahu ya. Karena tadi kami ke lokasi itu yang setelah dibangun jembatan itu, karena sungai itu kan belum ada pendampingnya Pak ya. Sepanjang sungai belum ada sehingga air yang mengalir harusnya langsung ke sungai terhalang oleh tembok samping kanan kiri jembatan yang kemudian menimbulkan longsor, tapi longsornya bukan ke masyarakat tapi ke sungai. Itu pasti seperti itu ya. Itu. Dan tadi kami juga lihat memang ada sedikit keretakan, tapi akan konfirmasi ke pihak terkait atau nanti langsung ke CV-nya. Tapi akan coba bertanya ke PUPR siapa pelaksananya dan sebagainya, karena ini bukan ranahnya atau wilayah desa Pak ya. Desa kami ke Pak Cari itu hanya ingin tahu karena di sini desanya di PD ini tadi kami mau ketemu kepala desa, tapi beliaunya nggak ada, kami ke Pak Cari mungkin bisa memberikan penjelasan sedikit terkait dengan bangunan tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Cari. Oke Pak Cari, saya terima kasih. Untuk keseluruhan anggaran kegiatan kemarin sepertinya tidak hanya untuk jembatan aja, karena memang ada sekitar 200-an, kurang lebih 200 meteran jalan. Jalan ya? Jalan. Kalau jalan yang depan balai desa ke jembatan itu ruas milik Perkim. Kalau yang ini kan jalan antar desa. Kalau yang situ Perkim. Perkim ya, ruas jalannya. Berarti ruas jalan kemarin juga ikut dibangun ya? Ya, ikut bersamaan dengan jembatan. Setelah jembatan selesai baru ruas jalannya diperbaiki sekalian. Dalam satu anggaran atau gimana Pak Cari? Sepertinya satu anggaran. Satu kegiatan. Oke Pak Cari, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan informasi nanti bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Klite.
juga masyarakat yang wilayah Kabupaten Nganjuk, Pak Jari ya. Cuma dusunnya apa, tak? Pak Jari, Dusun Pule. Dusun Pule, kecamatan Desanya ikut Pule. desanya Pule, kecamatannya Kecamatan Jatikalen. Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Oke pemirsa, demikian Pak Jari dengan wawancara kami dengan Pak Jari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.